Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Kabar Anda semua? Jumpa lagi bersama saya Aminullah dalam acara Mozaik Al-Quran. Kali ini saya berada di Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Kita akan melihat bagaimana proses pembelajaran Al-Quran, proses menghafal Al-Quran dari anak-anak yang ada di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Kaukab yang terletak di Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Kalau saya ingin tahu lebih jauh, mari ikuti saya. Baik, ikhwatul iman, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Saat ini sudah ada bersama saya, yaitu Ustadz Khairul Huda Bashir, selaku Ketua Yayasan dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Kaukab ini. Kita akan menyapanya terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustadz, kemarin juga pengen tahu sebetulnya pesantren Al-Kaukab ini seperti apa. Ternyata dari sisi bangunannya ternyata luar biasa, walaupun dari lokasi yang terlihat mungkin kalau orang jalan dari Jakarta kan terpencil banget gitu. Iya. Nah, kenapa ini Ustaz, didirikan Pondok Pesantren Tahfizul Quran ini? Tujuan awalnya itu apa? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu hudah ma ba'd. Terima kasih ini atas kesempatan yang diberikan oleh Televisi Wisol dalam rubrik wawancara di Lembaga Pendidikan Islam, yang dalam kesempatan ini ketepatan kami di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Kaukab Bojongnangka. Tadi ditanyakan kira-kira tujuannya apa pendirian Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Kaukab Bojongnangka ini. Para pemirsa sekalian yang kami hormati, Pondok Pesantren Al-Kaukab ini memang tergolong pesantren yang baru dan baru kita dirikan pada tahun 2011. Betul, atau tepatnya saya masih ingat betul, itu tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. 11. Untuk ini memudahkan ingatan kita aja. Dan karena itu kita sebut dengan Al-Kaukab. Saya waktu itu sempat mencari-cari nama apa yang pas ya, pas saat bukan hanya tanggal tapi bahkan jam 11 pun peletakan batu pertamanya. Hari Jumat waktu itu kami masih ingat, hari Jumat ya. Lalu kita beri nama Al-Kaukab. Itu saya keingat di dalam Al-Quran itu ada bilangan 11 yang menyebut kaukab di surah Yusuf itu. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban itu. Ahada asyara itu bilangan 11 untuk memudahkan kapan pesantren ini dirintis dan didirikan. Nah, alhamdulillah bersamaan dengan itu kita mengawali dengan pembangunan musola, lalu kemudian kita rintis bangunan yang sederhana dari bambu ini, lalu alhamdulillah atas swadaya masyarakat dan bantuan para donatur muslim-muslimat gitu, kita juga bisa kembangkan satu bangunan yang sekarang sudah permanen lah, cukup lumayan untuk fasilitas belajar. Tujuan utama tentu pendidikan pesantren Tahfizul Quran Al-Kaukab ini adalah kita ingin mencetak, mengkader anak-anak muslim yang memiliki keunggulan di bidang keilmuan dan kemuliaan di bidang akhlak karimah. Jadi keunggulan di bidang keilmuan dalam konteks ini adalah tentu mereka memahami dan mendalami dengan baik ilmu-ilmu keislaman. Dan kita tahu ilmu-ilmu Islam untuk kita fahami dengan baik, untuk kita dalami dengan baik, maka pintu utamanya harus melalui Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran Al-Karim itulah sumber paling pokok, sumber paling utama seluruh ilmu yang terkait di dalam ilmu-ilmu keislaman. Karena itu sejak awal, sejak dini kita mendorong anak-anak kita, santri-santriwati kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik,
membaca Al-Quran dengan benar, lalu pada saat yang sama pun kita juga mendorong mereka untuk menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan-kemampuan mereka, dan bersamaan itu pula kita akan kaji semua hal-hal yang terkait di dalam Al-Quran Al-Karim, mulai dari tafsirnya, baik tafsir yang sifatnya terkait dengan hukum-hukum maupun tafsir yang sifatnya tematik atau maudhu'i orang sekarang bilang. Kira-kira sekilasnya begitu, Ustaz. Menarik sekali, Ustaz. 11, bahkan jamnya jadi pilih 11. Ternyata ini diilhami dari surah itu juga, surah Yusuf. Ada Asyarul Kaukab, Masya Allah, Ustaz. Nah, kalau dilihat dari perjalanan yang agak sulit juga kan, karena terlalu dalam, Ustaz. Kenapa kok yang dipilih ini Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri ini sebagai tempat didirikannya Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Kaukab ini? Ya, sesungguhnya rancangan itu tidak terlalu kita buat planning yang jauh dari awal, tapi ini ya biqudratillah wa masyiatihi aja, jadi karena kehendak Allah aja kita mengawali itu. Sebenarnya ada teman yang memang waktu itu pengen melepas tanah di sini, sekitar waktu itu 300 meter, dan teman ini sudah lama dengan saya, punya sejarah banyak. Awalnya dia mau bangun rumah tapi tidak jadi karena kemudian dia dapat tempat yang lain, sehingga dilepas ke saya dengan harga yang mereka juga kepengennya katakanlah tidak cari untung begitu, sehingga kami beli itu tanah yang memang di ketepatan memang saya juga berniat untuk membantu dia agar dia sendiri bisa membeli rumah baru, karena dia itu waktu itu punya istri baru, tidak cocok di sinilah gitu kira-kira ceritanya. Akhirnya dari 300 meter tanah itu kita alhamdulillah, wallahu alam, itulah yang saya sebut kehendak Allah, dari tahun ke tahun ada saja kemudian orang di sekitar yang menjual tanahnya. Dan biiznillah juga ketepatan kami itu juga ada katakanlah dana yang memungkinkan untuk mengambil tanah itu, sehingga mencapailah sekitar 1000-an lebih waktu itu. Lalu terbesit di dalam pikiran saya, dan memang itu menjadi niat dan tujuan sejak awal saya itu kepingin merancang dan mendirikan lembaga pendidikan Islam pondok pesantren. Dan memang obsesi saya, niatan saya, pondok pesantren ini harus kita awali dengan kepunyaan tanah yang memadahi. Saya berobsesi kalau sekiranya mungkin kan memang paling tidak itu 2 hektar di tanah sekeliling ini akan kami bebaskan. Dan alhamdulillah sekarang mungkin sudah sekitar 1 hektar dari tanah yang sudah dimiliki oleh yayasan. Dan ini menjadi aset yang sangat penting untuk memperkuat niat dan azam kami untuk mengembangkan pendidikan pesantren Tahfizul Quran Al-Kaukab Bojong Nangka ini. Sedikit saya tambahkan, kenapa saya memasukkan Bojong Nangka sebagai kampung di sini menjadi nama yang terlekat di dalam pesantren. Saya kepingin menjadikan pesantren ini pesantren yang bisa dikenang dan membaur betul dengan masyarakat sekitar. Karena itu nama Al-Kaukab itu di dalam akte yayasan pun saya sudah masukkan Bojong Nangka. Jadi nyebutnya itu Al-Kaukab Bojong Nangka. Al-Kaukab Bojong Nangka. Nah, kenapa? Karena memang kata Bojong Nangka ini kita harapkan bisa merekatkan hubungan lembaga pendidikan pesantren ini dengan masyarakat sekitar, sehingga insya Allah dengan demikian kita harapkan dukungan, partisipasi dan perhatian masyarakat pun bisa kita peroleh. Dan alhamdulillah secara umum lingkungan masyarakat sini, baik yang tokoh-tokohnya maupun masyarakat sekitar itu cukup mendukung kehadiran dan keberadaan pesantren Al-Kaukab ini. Alhamdulillah gitu. Ya, menarik sekali, Ustaz. Kita ingin tahu, Ustaz, semakin banyak hal-hal yang baru yang semakin kita dapatkan, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau dilihat dari spanduk yang ada di depan tadi, saya melihat MTS atau mungkin sekitar SMP saja, Ustaz, ya. Atau mungkin kedepannya akan dibuka untuk yang tingkat madrasah ibtidaiyah atau ditambah lagi dengan aliyahnya, bagaimana, Ustaz? Iya, Ustaz. Insya Allah kita memang mengawali, dan ini menjadi tahun pelajaran yang baru, perintisan dan pendirian MTS atau sederajat dengan SMP untuk pesantren Al-Kaukab yang bersistem formal.
Jadi biasanya memang mengawali kemarin, tahun-tahun kemarin kita baru sekedar pendidikan diniyah saja, dilengkapi dengan TPA, TPQ. Nah, karena memang ini dukungan dan kehendak masyarakat sudah semakin tinggi, semakin antusias untuk bagaimana pesantren ini tidak hanya sifatnya yang non formal, tetapi kita juga mengarah dan mengembangkan pada model lembaga pendidikan formal. Saya kira ini menjadi bagian tuntutan masyarakat dan baik-baik saja, dan tahun inilah kami akan membuka secara resmi kelas MTS, dan tentu kami juga sangat berharap sekali setelah dibuka kelas atau tingkatan MTS ini, pastinya ke depan kita akan kembangkan dengan madrasah aliyah atau sederajat dengan SMA-nya. Bahkan kami juga punya obsesi ada perguruan tinggi atau ma'had alinya di sini. Karena itu memang kita sangat mengawali ini dengan aset tanah itu tadi. Kalau saya kira dengan modal paling tidak 2 hektar tanah, itu insya Allah memungkinkan kalau kita akan buat lembaga pendidikan yang komprehensif, yang memang integrated dengan satuan pendidikan yang lain, mulai dari PAUD-nya, madrasah ibtidaiyahnya, sampai kemudian kepada perguruan tingginya. Masya Allah, Ustaz. Semoga Allah mengabulkan Amin, amin, kita yang baik ini, doanya mulai ini, Ustaz. Insya Allah. Ya, baik Ustaz, jazakallah khairan atas waktunya. Syukron, terima kasih banyak nih atas kesempatan yang diberikan. Ya, baik Ustaz. Baik, ikhwatul iman, pemirsa, demikianlah wawancara saya bersama Ustaz Khairul Huda Bashir selaku Ketua Yayasan dari Pondok Pesantren Al-Kaukab. Baik pemirsa, saat ini saya berada di teras masjid yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Kaukab Bojong Nangka ini. Dan sudah ada bersama saya tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Kaukab Bojong Nangka ini. Kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh masyarakat, yaitu Bapak RT Endang, selaku tokoh masyarakat di sekitar Bojong Nangka ini. Assalamualaikum Pak Endang. Gimana kabarnya? Iya Pak Endang. Kalau Pak Endang kan biasa salat masjid di lingkungan Pondok Pesantren Tahfizul Quran ini. Kalau menurut Bapak, dengan adanya Pondok Pesantren Tahfizul Quran yang terletak di lingkungan sekitar wilayah Bapak ini, menurut Bapak bagaimana? Ya, menurut saya sangat bagus sekali Pak. Karena apa? Karena saya memang dari dulu tokoh masyarakat itu sangat mengharapkan istilahnya di sini tuh ada pesantren, karena walaupun istilahnya gimana juga, karena kalau anak-anak yang istilahnya nggak mampu apa istilahnya nggak bisa pesantren kemana-mana kan ada di sini, bisa ditampung di sini itu. Nah, itulah yang terutama buat keinginan saya di sini tuh ada pesantren, itulah tujuan saya. Karena yang namanya pesantren itu kan kalau kemana-mana kan kudu pakai uang Pak. Iya. Kalau istilahnya ada di sini kan nggak pakai ongkos, istilahnya anak-anak ya istilahnya bisa mengenyam pendidikan sampai dia istilahnya katakanlah kirang bara lah menjadi perguruan tinggi kan gitu. Itulah manfaatnya gitu. Manfaatnya sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali itu. Nah, untuk pengaruhnya terhadap masyarakat di sekitar Bojong Nangka ini dengan adanya Pondok Pesantren Tahfizul Quran ini bagaimana? Oh, itu sangat pengaruh benar Pak. Karena apa? Karena kita menjaga hal-hal yang tidak ringan dengan ruang lingkup di sini. Contohnya model-model anak-anak dari kecil ini mengenyam pendidikan pesantren ini, nanti udah dewasa itu dia tidak kenal masalah hal-hal dunia luar, itu model-model kayak narkoba apa itu. Jadi pengaruhnya sangat besar. Jadi lingkungan ini sangat apa ya? Sangat, kalau kata saya sangat bangga sekali gitu, karena anak-anak itu dari sampai TK, SD, terus sampai SMA-nya. Jadi mengenyam pendidikan tuh nggak keluar gitu, adanya di sini. Jadi kayak tidak kenal dunia narkoba apa itu, sangat alhamdulillah sekali Pak saya gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya Pondok Pesantren Tahfizul Quran Bojong Nangka ini, masyarakat banyak yang belajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran ini. Bukan menuntut ilmu agama aja, tapi menuntut ilmu pendidikan umum juga, dan terutama menghafal Quran juga Pak ya. Masya Allah. Nah ini mungkin berpengaruh juga terhadap orang tua dari anak-anak yang ada di sini juga, atau tidak Pak pengaruhnya terhadap orang tuanya?
Maksudnya pengaruhnya Nah, gimana? mungkin orang tuanya juga sangat antusias sekali Oh dengan iya itu ya sangat pengaruh karena apa? Karena dia sangat bersyukur anak-anak itu belajar Al-Quran itu nggak jauh-jauh Pak, ada di ruang lingkup sini sendiri, di lingkungan sendiri gitu. Apalagi ditambah dari luar, orang luar aja pada datang kok kan gitu. Jadi orang luar banyak yang datang ke sini juga. Nah, atau mungkin suka ada pengajian untuk orang tua di sini juga? Ada juga. Setiap malam Jumat ada pengajian untuk orang tua. Setiap hari Sabtu itunya ibu-ibu, gitu, majelis taklimnya gitu ada. Masya Allah. Jadi dengan adanya pondok pesantren Tahfidzul Quran di Desa Bojong Nangka ini pengaruhnya sangat besar bagi masyarakat yang ada di Desa Bojong Nangka Gunung Putri ini. Iya. Masya Allah. Nah, harapan terbesar dari Pak Endang ini selaku Ketua RT di wilayah Desa Bojong Nangka ini dengan adanya pondok pesantren Tahfidzul Quran, harapan besarnya ke depannya seperti apa nih? Ya harapan saya ini pesantren ini bisa menciptakan anak-anak istilahnya ya yang berkualitas untuk nusa dan bangsa kan itu. Karena anak-anak tuh belajar tuh karena apalagi ini istilahnya menghafal Al-Quran itu jarang sekali Pak gitu. Karena pesantren itu kalau yang namanya menghafal Al-Quran jarang, karena kalau memang anak-anak apalagi udah hafal Al-Quran 660 juz itu saya sangat bangga gitu, karena anak-anak sini bisa menghafal Al-Quran semua kan gitu. Masya Allah. Jadi pengaruhnya sangat besar Iya sekali. sangat besar sekali. Nah, pemirsa, ternyata dengan adanya lingkungan pendidikan yang betul-betul menerapkan Islam di sebuah lingkungan, ternyata dampak pengaruhnya sangat besar sekali di wilayah tersebut, dan itu juga dapat mempengaruhi kehidupan dari warga yang ada di sekitar pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Kaukab Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri ini. Ya, menarik sekali Pak Endang. Semoga dengan adanya pondok pesantren ini masyarakat juga Amin. bukan cuma anak-anak saja yang terus menghafal Quran, tapi mungkin orang tuanya orang-orang juga dewasa, orang-orang bersama-sama tua, terus semua, menghafal iya. Quran. Bahkan yang belum bisa, semoga bisa nanti lebih kedepannya bisa. Desa Iya. Bojong Nangka ini menjadi desa Al-Quran. Iya, Masya Allah. amin. Kita doakan seperti itu. Baik Pak Endang, terima kasih atas waktunya. Bisa itulah apa yang disampaikan oleh Pak Endang selaku Ketua RT di Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri ini. Dan ternyata harapan dari masyarakat sangat besar dengan berdirinya pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Kaukab Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri. Dan kita akan melihat bagaimana sih proses sebetulnya pendidikan yang diberikan, pengajaran yang diberikan di lingkungan pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Kaukab ini terhadap siswa-siswi atau santri di pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Kaukab ini. Kita akan lihat sama-sama. Ma hadhihi nggak boleh fa'amal, nggak boleh begitu. Jadi fa'am Hadhihi saburo. Artinya ini saburotun papan tulis. Wa Nu'id. masa Ma hadhihi. ila falatan wa Sekarang jam adalah sa'atun apa? Sa'atun jam. Assalamualaikum. Kalau ada Baik, Ustaz Sirat, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Lagi ngajarin nih? Iya, ini lagi Masya belajar. Allah. Tiap sore ini belajar Bahasa Arab? bahasa Arab. Masya Allah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jahit. Ya Ustaz, boleh kita ngobrol sebentar? Boleh. Jadi mengganggu nih adik-adik, aduh. Ustaz, saya pengen tahu nih proses pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Kaukab ini seperti apa proses pembelajarannya? Ya, jadi kalau pesantren ini terbagi menjadi empat struktur ya. Yang awal adalah pesantren, terus SMP, terus yang ketiga itu santri dai, yang terakhir TPA-nya. Jadi yang pesantren itu nanti kita lingkup anak-anak SMP semuanya belajar di situ, anak yang santri dai ini adalah lulusan SMA. Jadi itu ikut ngikut di pembelajaran pesantren juga. Dan yang kedua adalah SMP. SMP ini adalah sekolah tingkat menengah. Jadi anak-anak di sini diwajibkan untuk menghafal 15 juz. 15 juz? 15 juz harus hafal itu. SMP? SMP-nya. Berarti kalau dihitung 1 tahun itu 5 juz? Iya, dia menghafal. gitu, Ustaz. Masya Allah. Ya. Untuk santri dai-nya, ini santri dai ini saya siapkan
yang lulusan SMA. Jadi insya Allah nanti dicarikan beasiswa untuk S1-nya. Sekalian nanti saya persiapkan untuk menjadi dai. Ada pelatihan dai di sini, pelatihan jadi imam, pelatihan khitobah, terus yang lainnya pelatihan pembelajaran. Jadi saya menginginkan santri dai ini ketika turun masyarakat bisa membaur dengan masyarakat. Dan syarat santri dai ini 2 tahun harus hafal 30 juz. 2 tahun hafal 30 juz. Masya Allah, itu santri dai berarti Santri dai. yang sudah setingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi ya. Masya Allah, jadi setahun mereka sudah bisa menghafal Al-Quran. Al-Quran. Masya Allah, menarik sekali Ustaz Sirot. Nah, mungkin ada dari di sini juga sudah mulai menghafal juga, Ustaz? Iya, mungkin baru. Kalau yang sini, yang anak-anak yang sore ini kita pembelajaran TPA-nya. Pelajaran TPA-nya. Oh, Oh, TPA-nya anak-anak yang belajar sore, yang anak-anak paginya sekolah, anak-anak kampung sekitar sini, kami ajak untuk mengikut program TPA di sini. Oh, jadi ada program untuk anak-anak yang berada di wilayah sekitar Bojong Nangka ini? Iya, di sekitar kampung sini. Dan ini tanpa dipungut biaya, Ustaz? Tanpa dipungut biaya. Masya Allah. Itu. Jadi ini sebuah program yang diberikan oleh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Kaukab ini untuk masyarakat sekitar. Untuk masyarakat sekitarnya. Masya Allah, mulai sekali. Semoga ada yang di sini bersemangat terus belajar di TSFI ini, dan semoga bisa berbahasa Arab dan juga bisa menghafal Quran tentunya. Amin, insya Allah. Ya Ustaz Sirot, mungkin saya pengen tahu contoh keberhasilan dari anak yang ada di sekitar Pondok Pesantren Tahfizul Quran atau santri yang ada di Ponpes Tahfizul Quran ini. Alhamdulillah ada anak yang sudah hafal 1 juz, baru kelas 2 SD. Kelas 2 SD hafal 1 juz. Sudah hafal, insya Allah nanti bisa ditanya anaknya. Bacaannya juga sudah alhamdulillah sudah bagus. Terus ada yang santri dai ini baru mulai SMA. Alhamdulillah sudah ya, mungkin 1 juz sudah hafal. 1 juz sudah hafal. Ya. Alhamdulillah baru mulai untuk menghafalnya anak-anak santri dai. Kalau yang kelas 2 sudah, yang lainnya baru insya Allah baru 3 bulan masih ke bawah. Baik, Ustaz Sirot, terima kasih banyak, dan saya telah mengganggu adik-adik dalam proses belajar di sini. Saya ingin mencari santri yang dimaksud Ustaz Sirot ini. Saya ingin ujikan hafalan dia di dalam menghafal Quran tentunya. Saya akan coba beberapa ayat dan barangkali dia bisa menjawabnya. Terima kasih banyak Ustaz Sirot. Saya oh iya. Assalamualaikum. Terima kasih dari semuanya. Mari kita doa Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabaraka rahman. Pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada, barusan kita melihat bagaimana proses pendidikan Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Kaukab yang terletak di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Bogor ini. Masya Allah, dari lingkungan yang jauh dari kota metropolitan ini, nampaknya masih banyak pendidikan Al-Quran yang tersebar di lingkungan ini, terutama di Desa Bojong Nangka ini. Dan Masya Allah, semoga Allah menganugerahkan Desa Bojong Nangka ini menjadi desa Al-Quran, di mana penduduknya orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran, mencintai Kitabullah. Masya Allah, tabaraka rahman. Demikianlah pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada, perjumpaan kita dalam Mozaik Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Kaukab, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri ini. Semoga kita dapat mengambil ibroh dari perjumpaan kita di episode kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.